jika mengembalikan oleh dianya seorang akan hewan yang dikuasai, hewan yang dikuasai, dia beli hewan itu musara, dia beli hewan musara, hewan yang tidak diperah itu, dia menyangka bahwa hewan itu ada susu, makanya hewan itu mengikat puting susu hewan itu sehingga berkumpul susunya. Berarti ya, nah, jadi itu hewan yang ditasriyah namanya hewan musara, hewan yang tidak diperah susunya itu namanya dia sudah dibeli, musara sudah dia beli, jadi kemudian dia kembalikan musaranya. Nah, jika mengembalikan oleh dianya seorang akan si hewan yang musarahnya, dia kembalikan setelah talfina, setelah rusak susu. Karena susu kan cepat rusak susu itu. Nah, kalau tidak cepat diminum, rusak susunya. Ya. Jadi gimana? Jika mengembalikan oleh dianya seorang akan musarah setelah rusak susu, dia kembalikan besertanya musarah, dia kembalikan akan saat tarik. Hari ini ceritanya kan sudah cacat ini, boleh kembalikan musarah. Susunya bagaimana? Susunya sudah cacat, ya ganti berarti. Ya, karena kecacatan susu itu di tangan pembeli. Ganti dengan apa? Aturannya kalau mau ganti susu itu, karena susu itu barang misli. Nah, aturannya kalau mengganti karena susu itu barang misli, susu itu misli itu mutakawam susunya. Susu itu jual kilo atau jual per tetes? Tetes susu. Suka, kan? Jual liter susu, kan? Ya, berarti susu itu barang misli. Aturannya kalau barang misli, kalau rusak barang misli, maka ganti dengan misli, ya. Tapi karena ini sudah ada arahan dari Rasul bahwa diganti dengan satu sak tamar, ya 2 kilo korma, ganti dengan 2 kilo korma. Satu sak itu kan 2 kilo, kan? Karena ada arahan dari Rasul ganti dengan satu sak tamar, tepung 2 kilo korma tadi. Gantung dimana? Karena adanya arahan Nabi, ya. Kalau mengembalikan oleh dia dan seorang besertanya musarah, ia kembalikan akan satu sak. Kenapa? Dalil hadis. Kilat lain ada. Wila ali hadis lah. Kamu, jadi karena hadis sudah mengatakan demikian, udahlah begitu saja lah. Karena kalau mengikut aturan, kalau barang misli merusak barang misli, gantinya adalah misli, ya. Nah, no, beda. Jadi beras orang kita rusak, ya, beras orang kita rusak, dia minta ganti, dia minta bayar. Kok jangan dibayar? Karena beras itu bukan mutakawam, beras itu bukan dijual per butir beras itu. Ya. Kalau dia dijual per butir, misalnya seperti sandal, kan per pasang dijual, pasang sandal, baju, ini nyanci. Sandal, baju itu tidak dijual kilo. Ada sandal jual kilo? Nah, kan? Nah, ada sandal dijual kilo. Jadi kalau dia tidak dijual kilo, dia tidak disuka dan tidak ditimbang, maka barang itu namanya barang mutakawam, dihargakan. Jadi kalau kita merusak barang mutakawam, bayar dengan harga. Tapi kalau barang itu, sudah ada penjelasan di belakang tentang mutakawam dan misli, ya. Kalau barang itu dijual kilo atau
disukat atau ditimbang, maka barang itu namanya barang misli. Jadi kalau kita rusak, maka bukan bayar dengan uang, tapi bayar dengan misli. Nah, dia beras orang, kita rusak beras orang, bayarnya dia minta bayar, jangan bayar dengan uang, bayar dengan beras. Nah, bayar dengan beras. Minyak kelapa orang kita tumpahkan, bukan bayar dengan uang, bayar dengan minyak. Nah, kecuali para daya, kecuali keduanya saling setuju, bayi ngompeng atau bayi ngompeng. Nah, jadi kalau salah satu pihak berkeras harus bayar dengan uang, satunya lagi, oh tak, bayar dengan minyak ini, maka harus bayar dengan minyak, bukan bayar dengan uang. Nah, lihat katanya lain cerita. Jadi tentang musara. Jadi hewan musara. Jadi musara tentu dia tahu bahwa hewan itu di tasriyah, tentu begitu dia bawa pulang ke rumah, dia perah susunya. Dia perah susunya. Begitu dia perah susunya, mengempis sah. Jadi dia pikir ini hewan memang banyak susu, banyak memproduksi susu. Rupanya memang di tasriyah. Ya. Diikat pipinya oleh pemilik sebelumnya. Lalu tidak diperas-peras hingga akhirnya besar neneknya. Tidak besar neneknya. Jadi itu kata lalu kan. Begitu dia beli, dia peras, kempis. Nyapu cuma apa ya ya kan? Jadi susu sudah dia peras. Ya, jadi ketahuan tasriyah kan berhak untuk dipulang. Karena susu itu tidak bertahan lama. Ya, jadi akhirnya susu rusak. Jadi gimana kata Rasul, kalau mau dikembalikan hewan tasriyah, jadi kalau ada hewan di tasriyah, maka kembalikan dan disertai dengan satu sak korma kering. Satu sak korma kering itu untuk apa? Untuk mengganti susu. Jadi itu kan sudah lari dari yang maklum, susu itu barang misli. Dan kalau rusak barang misli gantinya dengan misli juga. Kalau susu dirusak juga gantinya juga susu. Tapi rupanya Rasul suruh ganti dengan korma. Jadi kasih lah. Nah, hampa udah balik berarti Rasul suruh ganti dengan korma. Itu tidak ada jalan untuk dikias-kiasi. Nah, lagi enggak lagi. Jadi ia kembalikan sertanya musara akan sebesar korma. Apa korma? Ini hadis. Lagi yang Nabi. Aku anak gantong suci, malah lagi yang Nabi. Sehingga apapun pendapat yang menyalahi ini semuanya jadi lemah. Ya, karena dalil yang paling kuat Al-Quran, yang kedua hadis, ya, dan seterusnya. Ijma biasa. Ya, jadi karena ada hampa minta ilah ya. Kalau ada pendapat yang selain ini, itu jadi pendapat. Hanya tidak yakfi sa'ukutin. Tetap ilmu ada oleh satu sak makanan pokok. Jadi dikias. Hanya mencari korma, kut hijau pupuk gandum, beras, ya ganti dengan beras. Bagaimana mau kias? Sedangkan itu saja satu sak korma itu saja itu sudah menyalahi sudah keluar dari kias barang ini ganti dengan isi. Ya, tapi Rasul suruh satu sak korma kering itu saja sudah menyalahi kias. Itu kalau mau dikias, kias itu apabila makis alihnya itu tidak menyalahi kias. Kalau makis alihnya sudah menyalahi kias, udah kias lama. Nah, hanya ada pendapat ada satu sak pun, ampanin. Tapi jangan hadis satu sakunya. Lanjut. Dikarenakan hadis pada riwayat Abi Daud dan Tirmidzi, dikarenakan keterangan ataupun redaksi matan jumatan. Dikarenakan matan hadis yang terdapat pada riwayat Abi Daud dan Tirmidzi,
matan hadis ini lil hadis ini untuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu hadis Muslim itu. Hadis Muslim yang dalil qila yutadu salah satu ayat. Kata khiyarnya itu, lamanya khiyar itu 3 hari. Kenapa lamanya 3 hari? Karena ada hadis Muslim, ishtara syatan musar bahwa bil khiyar salah satu ayat. Saya rada mahal sangat tamrid la samra. Nah, jadi dalam riwayat Abu Dawud hadis itu ada tambahannya. Kalau tadi hadis Muslim kan cuma sampai la samra. Kalau riwayat Abu Dawud hadis itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Ini karena ma yang terdapat pada riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi bagi hadis yang kedua. Ya, apa ma? Yaitu sa'an min ta'amid. Sa'an min ta'amid. 1 sa' daripada makanan. Nah itu ada hadisnya itu. Jadi tidak harus 1 sa' apa? Tidak harus 1 sa' kamar. Ada riwayat yang lain yang ada penambahan yaitu 1 sa' daripada makanan. Nah, makanan apa? Nah, makanan karena ini sebelumnya Rasul mengatakan 1 sa' korma, tentu makanan ini adalah food. Karena korma itu adalah food, maka makanan di sini adalah makanan yang mengandung food. Nah, apa makanan yang mengandung food? Nah, kandung beras dan lain-lain. Gitu. Jadi Pak Konjil pendapatnya. Padahal ada hadis juga. Nah kita lihat di folio bila. Coba lihat qauluhu lil hadis folio. Nah, qauluhu lil hadis. Ini dia kembalikan besertanya musarrah, dia kembalikan akan 1 sa' korma. Nah, kenapa dia kembalikan 1 sa' korma? Lil hadis, karena hadis. Nah, qauluhu lil hadis, tunjuknya karena hadis, artinya karena hadis ma'amasihi min darbin min at-ta'amud. Dikarenakan hadis beserta sesuatu yang terdapat padanya hadis. Apa sesuatu yang terdapat pada hadis? Ya, nyatalah daripada 1 macam daripada ta'abbud. Ya, ta'abbud itu artinya hukum yang ghairu ma'qul ilat. Ya, ta'abbud itu artinya ghairu ma'qul ilat. Tidak dipahami ilatnya. Kan? Jadi hukum kalau dia ghairu ma'qul ilat itu namanya hukum ta'abbudi. Contoh. Kenapa berkorban itu harus kambing, sapi, onta? Manuk apa aja? Ini kambing, sapi, onta itu karena orang Arab. Orang di sini kan dia beternak ayam, beternak bulam, itik. Kenapa harus kambing, sapi, onta? Apa alasannya? Itu ta'abbud. Ya, itu hukum ta'abbudi. Hukum ta'abbudi artinya hukum yang ghairu ma'qul ilah, tidak dipahami ilah. Jadi hukum kalau dia ghairu ma'qul ilah, kalau tidak dipahami ilah, tidak bisa dikias. Karena kias itu dasarnya adalah ilat. Nah, jadi kata Nabi ini kembalikan besertanya 1 sa' korma, itu hukum ta'abbud. Jadi karena itu hukum ta'abbud, ya, hukum yang tidak dipahami ilatnya, maka ikuti saja. Samaan wa ta'atan. Jadi jangan dikias-kias lagi. Sudah begitu ya, nggak usah dibantah Rasulnya haram hukum dan yang susu itu barang misteri. Seharusnya kalau rusak gantinya adalah barang misteri. Mainan protes Rasul mampu yang emang gue pikirin. Gitu. Allah min ta'am. Nah, 1
satu sak daripada makanan. Ada riwayat yang lain satu sak daripada makanan. Artinya tidak harus korma, bisa juga makanan yang lain. Yumkinu hamlu ala tamar, memungkinkan oleh mempertanggungkannya. Nah, memungkinkan oleh mempertanggungkannya makanan atas korma. Nah, kenapa dihamal? Lihat nama mutlak, karena sesungguhnya bermula dianya makanan, itu makanan itu kan mutlak. Jadi kalau madu berarti madu mukanya, madu mutlak, muka. Riwayat Syekhani, riwayat Bukhari Muslim hanya menjelaskan, dia kembalikan kalau kenal itu buku yang pulang. Nah, jadi benar. Madu berarti hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim mengatakan satu sakor nya mentah. Nah, kemudian ada hadis yang lain ditambah, bukan satu sak korma saja, tapi ada penambahan, bisa juga satu sak makanan. Jadinya hadis riwayat Turmuzi ini kamadu mon hadis riwayat Muslim yang mengatakan satu sak korma. Jadi kalau kata Harut sudah bertentangan. Ketika sudah bertentangan, maka solusinya ada dua solusinya. Kalau bisa jamak, bisa dikompromikan, kompromikan. Dan kalau tidak bisa dikompromikan, maka harus ada salah satu yang diamputasi. Ya, ada salah satu yang harus diamputasi. Jangan pakai dalil yang lain. Cara amputasi, cara menggugurkan, caranya adalah melihat derajat kuatnya dalil. Nah, menyomadu Al-Quran hadis tidak bisa dikompromikan, maka yang dipakai adalah Al-Quran. Contoh madu Al-Quran ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab, menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Ini ayat. Kemudian ada hadis, sahabat bertanya kepada Rasul tentang nasib orang tua. Kata Rasul apa? Ibumu dan ibuku dalam neraka. Nyangkong kamadu hadisnya ayat. Bagaimana ibu masuk neraka? Sedangkan kata Allah, kami tidak akan menyiksa hingga kami utus seorang kami lantik Rasul. Ibu Nabi meninggal sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Jadi wong kamadu ayat hadis. Ketika dia wate kamadu, kalau tidak bisa dikompromikan, hadisnya dipakai watinya. Tapi kalau bisa dikompromikan, contohnya ini. Ini masih bisa dikompromikan. Ada riwayat satu sak daripada maka. Nah, ini hadisnya mutlak. Sedangkan hadis Bukhari Muslim satu sak korma itu adalah mukayat. Ketika madu mutlak mukayat, maka solusinya adalah dikompromikan. Bagaimana cara kompromikan? Mutlak itu dipertanggungkan kepada mukayat. Jadi makanan, satu sak makanan itu artinya satu sak korma. Jadi masih bisa dijamak, masih bisa dikompromikan. Caranya gimana? Hamal makanan kepada korma, karena makanan itu mutlak. Gitu. Makanya til yakfi. Itu til itu. Oh, ini nama hadis sih, biar lagi wahabi. Nama hadis pakai. Gabuh dunia ya gara-gara urung bangai terjadi fatwa. Si urung bangai tinggal untuk nanti anak gabuh. Bangai adalah antum akhi. Tapi dia hafal Quran dan jurusannya apa? Emang tak lah. Aku ada masalah karena dia kerjanya cuma hafal Quran. Kita dari bangun pagi sampai mau tidur ini yang kita baca, Pak Jangan apa itu? Apa dia bilang? Aja ada apa itu?
lebih bagus tidak hafal, tidak paham daripada salah paham. Nah, karena punya anak hukum yang bangai betul, tapi punya salah hukum yang bangai 2 lantai. Nah, jadi itu. Jadi coba lihat cara-cara ulama mengkaji. Mereka bukan tidak tahu ada hadis, tahu mereka hadisnya. Kenapa berkeras dengan fatwa satu sakorma? No. Nah, ini kan undang-undang. Ini ketika madu itu ta'arada nutqani. Semuanya madu 2 nutuk. Nah, 2 dalil. Nah, maka kalau bisa kompromi, kalau tidak bisa kompromi maka hamal. Iban amal am kepada khas atau amal mutlak kepada mukanya. Nah, tadi begitu. Wahal dan apakah? Jadi melanjutkan habaqilnya. Kajilah nakilkeun lagi nya. Ya, ini berekor ini perkataan qil ini. Mumada oleh satu sakut. Nah, ini berekor ini kuat nah. Kuat hatahai. Wahal yatakaya. Apakah dapat memilih oleh dia seorang antara segala kut? Ataukah yata'ayyanu ghalibu qutil balad? Ataukah tertentu oleh kebiasaan kut dalam kota? Nah, wajahani 2 pokok. Apakah terserah dia kut yang mana, ataukah harus kut dalam kotanya? Nah, asah matani bermulai asah daripada keduanya 2 wajah itu yang kedua itu tertentu kebiasaan pertama. Nah, waqila ada pil lagi. Nah, yakiratu mislaban memada oleh mengembalikan misil susu karena susunya kok misli. Nah, jadi kembalikan misil susu. Tapi ini sudah ditolak di dalam. Itu kenapa harus satu sakorma? Karena itu saja sudah ta'abud. Itu saja sudah ta'abud. Jadi kias-kias leuhnya barang misli berarti memada misil susu, berarti ku misil susu. Mahaba Nabi bentang kata aku. Kan? Tidak dipahami apa ilah. Itu yang dikatakan memada misil susu berarti dikias kepada itlaf. Misli berarti merusak barang misli, merusak barang misli kan ganti dengan misli, itu kias-kias, berarti kias boleh. Nah, memada oleh mengembalikan misil susu ataupun qimatihi ataupun harganya susu ketika tidak mungkin misil. Kasa iring mutlak. Nah, ini dalilnya kias, ini sedangkan tadi dalilnya hadis. Nah, dan hadisnya itu hadis ta'abud. Nah, ini dalilnya kias. Maka dipakai ini. Nah, ngomongnya itu ini. Nah, bengeh maksudnya dia kan apa kalau mukabil. Nah, ini wajib tarik. Kalau kena wajib tarik. Nah, ini amat dah. Nah, jadi begini cara berpikir. Makanya orang-orang dulu walaupun tidak ada sekolah, jangan cari-cari. Walaupun anak-anak tidak ada sekolah, tidak ada universitas, nah, ini kan ditarik-tarik, akal kita ditarik. Nah, ini cara berpikir. Jangan statis. Itu. Walau ta'ayyana tamat, seandainya berdasarkan
Wa ala ta'ayuni tamar, berdasarkan tertentu korma. Nah, ini konteks ini kakulah kado bak wajah yang pertama bahwa harus korma. Berdasarkan tertentu korma, seandainya taruh daya ala daya, seandainya saling ridho oleh keduanya penjual dan pembeli, setuju oleh keduanya atas selainnya korma. Nah, apa selain korma? Ini adalah daripada putus atau baik. Baik selain korma ini adalah makanan pokok ataupun selain makanan pokok. Pun selain makanan pokok, bakwan, kan? Atau risol. Nah, ini pisang tuh. Nah, gimana? Anak korma kampung. Mak kormanya kok diarap. Kan? Mata coba ada korma. Mata jude sawit mah. Mak kampung tanya anak korma gimana? Aku pakai batingan di untuk kami. Nah, tiba anjir mau pisang enggak? Aku korma tan. Ya, saya boleh dianya, nah, boleh dianya. Nah, tapi itu harus nego. Tiba anu kormatan, dia bisa undang kaku ya, mau pacar bisa. Waqila la yajuzu 'ala al-mur. Kata qil tidak boleh. Nah, tidak boleh oleh dianya tarodaya, tidak boleh oleh dianya saling sepakat, saling ridho, tidak boleh oleh dianya saling ridho atas gandum. Boleh gandum mandi, ku alasan pil. Pijakan pendapat til ini nampak, pasal begini tadi kan? Yang baik je, yang baik kan tu. Hana lila apa pijakan til. Walau faqada tamar, seandainya tiada oleh korma kering. Itu korma kalau korma basah, macam mana korma basah? Yang mana sih korma kering? Korma yang tanya paju-paju waktu puasa, dan korma kering. Nah, mau korma basah, cara mana korma basah? Nah, lu kontri biara oleh. Ini lampu belah. Seandainya tiada oleh korma kering, nah, dari kejadian makampung tanya, maka anak korma apa tanya? Niscaya Pak jatuh. Nah, niscaya mengembalikan oleh dia yang seorang akan dimakan, akan harganya korma kering. Nah, oh, kenapa harga korma itu kan barang misil. Mau cari misil korma mah. Korma tanpa minta misil mah. Oh, hanya korma yang barang mislian. Jadi kalau tidak ada korma cari misil korma. Misil korma pun. Korma sih, kan? Mah korma tan. Jadi tiba terhadap lima tak. Nah, mengembalikan oleh dia yang sekarang akan harganya korma. Harga korma ipat Los Angeles, Madrid, Munchen, Bil Madinah, lam kotanya. Padu yung korma lam kotanya. Nah, di Paris. Dan mengakui akan dianya pemazkur mengembalikan harga
mengakui akan dianya mengembalikan harga oleh Syekhani. Syekhani ya kon yang paling muslim Imam Nawawi dan Imam Rafi. Syekhani menyebabkan memfarikan. Jadi itu dikembalikan setelah rusak susu hanjik muile, ya, kamu tidur, kamu tidur lagi cik kamu pula susu. Jadi menyebabkan rusak kalau sudah rusak, maka harus dikembalikan. Nah, di samping mengembalikan hewan musar, jadi yang surah apabila dikembalikan setelah rusak susu, maka harus dia kembalikan. Ketika dia kembalikan musyawarah, ya, dia sertakan juga dengan satu sak format kering. Kalau sudah rusak susu. Adapun bermula mengembalikan hewan musyawarah, hewan yang tidak diperas susu, tidak diperas susu pada penjual dan pembeli, sudah diperas oleh pembeli. Gimana menahu? Nah, susu itu hewan musyawarah nah, susu hewan musyawarah di tangan penjual, susu itu adalah milik penjual. Susu itu adalah milik penjual. Ketika sudah dibeli oleh pembeli, maka susu itu jadi milik pembeli, ya. Cuma ini rencananya nanti akan dikembalikan. Ya. Taruhlah susu yang sudah terkumpul karena tidak diperas-peras, susu yang ada pada hewan itu, taruhlah susunya ada berapa? 1 liter misalnya. Dan kalau kita lihat nyolah liter kan. Ya kan? Begitu sudah berpindah kepada pembeli, itu susu itu kan dia bertambah susu. Ya. Susu itu bertambah, ya, mungkin 1 liter pada penjual. Begitu dibeli oleh pembeli, itu dari 1 liter mungkin sudah bertambah 1 tetes. Ya, minimal bertambah aja 1 tetes. Nah, ketika sudah bertambah 1 tetes, itu bertambah dalam kepemilikan pembeli, ya. Ya, zaidah. Nah, zaidah pertambahan pada milik pembeli itu adalah milik pembeli, ya. Ya, tambahan karena bertambah pada kepemilikan pembeli berarti itu milik pembeli. Sekarang akan dia kembalikan. Ya, begitu dia peras, susunya belum rusak, akan dia kembalikan susu ini. Tapi susu ini sudah bercampur, susu yang sudah ada sejak pada penjual dan susu yang baru ada ketika di tangan pembeli. Nah, jadi yang gimana? Udahlah tidak rusak susunya. Ya, tapi yang mau bercampur kan? Adapun bermula mengembalikan hewan musyawarah sebelum rusak susu, misalnya la yata'ayyanu raddu sa'ma, tidak tertentu oleh mengembalikan satu sak besertanya, musyawarah, besertanya hewan yang ditasriyah. Ini tidak harus dikembalikan satu sak korma juga. Kenapa tidak harus dikembalikan satu sak korma juga? Karena ini ceritanya kan susu kan belum rusak kan? Tidak tertentu oleh satu sak besertanya. Kenapa? Karena bisa saja bahwa mengembalikan oleh pembeli akan susu dan mengambil akannya susu oleh penjual. Ketika susu itu sudah diambil oleh penjual, fala syai'a lahu ghairuhu, maka tiada hak apapun baginya penjual selainnya susunya dia terima. Berarti korma gimana? Nah, jadi ya kasih korma. Jadi kalau kita kembalikan, kadang mungkin penjual hanya hukum kadang. Jadi pulang musyawarah, susu pun belum rusak, mau susu pulang. Nah, karena zaidah mufasilah itu bukan milik pembeli. Zaidah mufasilah itu kan milik penjual kan? Nah, pulang susu. Itu susu diterima oleh penjual karena anak hukum ada. Jadi kok enggak merdeka berarti diterima oleh formalnya.
Nah, kalau penjual sudah terima susunya, maka penjual tidak mempunyai hak lain susu. Tapi inlam yatafik dzalik, jika tidak kebetulan oleh demikian, lam yatafik. Fa inlam yatafik dzalik, tapi jika tidak kebetulan oleh demikian mengembalikan susu. Nah, jika tidak kebetulan oleh demikian mengembalikan susu dan diambil oleh penjual, tidak kebetulan artinya tidak terjadi. Tapi ini lam yatafik, lam yatafak, tidak disepakati. Dan fa in lam yatafak balik, jika tidak disepakati akan demikian. Apa demikian? Itu di dalam qaul dzalik ayat wal akhir. Nah, jika tidak disepakati akan demikian, artinya mengembalikan susu dan diambil oleh penjual. Pembeli mengembalikan susu, penjual tidak mau. Dan jika tidak ada kesepakatan, jika tidak disepakati akan demikian. Kenapa bisa tidak disepakati? Ya ada niluzum ini. Karena tidak mesti oleh hanya demikian mengembalikan susu dan diambil oleh penjual, sehingga ada kemungkinan tidak ada kesepakatan. Jika tidak disepakati akan demikian memberikan dan mengambil, karena tidak mesti dia hanya demikian. Kenapa bisa tidak mesti? Ya, tidak mesti ini dikarenakan sesuatu yang baru terjadi oleh dia sesuatu dan telah bercampur oleh dia sesuatu. Apa sesuatu yang baru terjadi dan telah bercampur? Nyatalah sesuatu yang baru terjadi dan telah bercampur, nyatalah daripada susu min jihatil mushtari, susu dari pihak pembeli. Karena begitu dia beli susunya kan bertambah, ada susu baru kan? Dan rupanya oleh penjual tidak mau. Oh, nama itu susunya sudah bertambah susunya. Kan? Jadi tidak ada kenapa tidak mesti? Dikarenakan sesuatu yang baru terjadi dan telah bercampur oleh dia yang suatu, nyatalah daripada susu dari pihak pembeli. Dan tidak mesti itu dengan sebab dihawi tarawatil laban atau komodatimu min jihatil bani. Tidak mesti itu bisa juga dengan sebab hilang tarawatil laban, hilang keempukan susu, hilang empuknya susu, ataupun amudat ini, ataupun keasamannya susu. Susu siapa ini? Min jihatil ma'i, hilang keempukan susu dan keasamannya dari pihak penjual. Setahu penjual kambing dia itu susunya empuk. Nah, lekiban kurang empuk susunya. Nah, pokoknya empuk susunya. Maunya amudah iya, karena kalau susu asli itu dia ada asam-asamnya. Nah, setahu penjual biasanya susu hewan dia itu ada asam-asamnya. Kenapa ada asam lagi? Nah, tapi susunya belum rusak. Nah, jadi, itulah kenapa walaupun susu belum rusak, tidak tertentu boleh, tidak tertentu mengembalikan susu. Jadi saja pihak penjual menolak, pihak penjual tidak mau mengambil susu yang dikembalikan karena ada susu baru yang bercampur, dan bisa juga karena keempukan dan keasaman susu itu sudah hilang. Jadi kan penjual tidak harus menerima, kan? Jika tidak ada kesepakatan, niscaya. Jika tidak ada kesepakatan, niscaya wajib barat dosa. Niscaya wajib boleh mengembalikan satu sak. Apa satu sak? Yaitu satu sak korban. Jadi boleh dia kembalikan susu kalau seandainya ada kesepakatan, kembalikan susu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka sahabat Nabi berarti, ikuti arahan Nabi. Apa arahan Nabi? Kembalikan sertakan
satu sakor. Jadi kalau sudah ikut arahan Nabi, yang haji bantah nih, lagi yang ini kan? Begitu. Walau dan seandainya mengetahui oleh dianya pembeli, seandainya mengetahui oleh pembeli akan terjadi tasriyah, ini hewan ini musharrah. Nah, kapan dia tahu? Qablal halbi, sebelum memerah. Sebelum dia perah, dia perhatikan hewan-hewan tasriyah sang. Jangan yang gimana? Nanti kan tidak ada rusak susu dan lain sebagainya. Nah, seandainya mengetahui dia pembeli akan tasriyah sebelum memerah, misalnya rada, misalnya mengembalikan oleh dia pembeli, wala syai'a alaihi, dan tiada kewajiban apapun atasnya pembeli. Kewajiban apa? Tidak ada kewajiban sertakan korban. Karena hewan musharrah itu belum diperah susu. Kembali ke tadi. Walasab dan bermula asal itu sesungguhnya bermula satu sak itu tidak berbeda oleh dia. Tidak berbeda artinya sekali satu sak tetap satu sak, hidup satu sak. Apapun yang terjadi, walaupun bumi akan hancur, langit akan runtuh, tidak berbeda oleh dia yang kita dengan sebab banyaknya susu wakilah dan sedikitnya susu. Jadi tidak boleh. Nah, kita berandai-andai lagi nyo kadang lagi surah hadisnya. Kenapa Nabi katakan? Kenapa Nabi katakan sertakan satu sak korma? Nah, bisa saja karena susunya itu kalau dia perah, itu ukurannya cuma satu sak. Nah, bisa saja hadis kata-kata Nabi itu kaitannya berkaitan dengan sahabat itu. Kalau diperah susunya itu cuma satu sak, susunya itu cuma 2 liter. Dan berhubung susunya sudah rusak, maka ganti dengan kormanya berapa ya? Ini berarti karena susunya 1 liter. Tidak boleh berandai-andai begitu. Nah, kenapa tidak boleh berandai-andai? Karena beda. Hadis itu yang diriwayatkan itu adalah haba Nabi, konbut Nabi. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan itu adalah but Nabi, misalnya sahabat meriwayatkan, ini contoh. Nah, contoh misalnya sahabat meriwayatkan bahwa Nabi pernah sholat di atas onta. Nah, tidak turun-turun. Nah, ada sahabat meriwayatkan itu. Nabi pernah sholat oleh Nabi di atas onta. Yang diriwayatkan penhaba Nabi yang diriwayatkan, tapi perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi diriwayatkan maka itu khusus. Nah, tidak boleh dikias. Harusnya ditahunya temayang. Rupanya temayang sunat. Berarti yang temayang di atas kendaraan adalah temayang sunat. Temayang wajib lanjut kias. Nah, karena kalau yang diriwayatkan adalah perbuatan, tidak boleh dikias. Perbuatan itu khas, kan? Bukan am. Tapi kalau yang diriwayatkan adalah haba Nabi, haba Nabi, lafaz berarti ucapan Nabi. Ya, maka ucapan itu dilihat ucapannya itu lafaz apa. Nah, kalau lafaznya lafaz umum, maka dia berlaku umum. Ya. Kalau lafaznya itu lafaz mujmal, dia berlaku mujmal. Kalau lafaz itu dia lafaznya itu lafaz nas, tahu nas? Nah, nas itu lafzun la yahtamilu illa ma'na wahidan. Lafaz yang tidak ada kemungkinan melainkan makna yang sah. Contoh seperti lafaz adat, lafaz bilangan. Misalnya orang katakan aku punya 3 ekor onta.
Nah, itu tidak bisa diartikan oh 3 itu artinya di bawah 4. Nah, di bawah 4 artinya bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nggak bisa, 3 ya 3. Itu adalah lafaz nas. Tidak bisa ditakwil-takwil. Nah, di belakang kata Nabi apa? Sa tamrin. 1 sa korma, kata Nabi 1 sa. Nah, jadi karena kata Nabi 1 sa itu lafaz nasnya, enggak usah ditakwil-takwil. Jadi 1 sa itu tidak akan berbeda dengan banyaknya susu dan sedikitnya susu. Karena lafaz itu ya lafaz nas. Di zahiril hadis, kenapa tidak berbeda di zahiril hadis? Karena zahiril hadis. Wasani bermula wajah yang kedua, yang kali berbeda oleh dia yang 1 sa. Berbeda artinya tidak harus 1 sa, tergantung susu yang rusak itu berapa. Kalau susu yang rusak itu 1 sa, ya bayar 1 sa, dia ganti korma 1 sa. Kalau susunya sedikit ya sedikit. Berbeda oleh dianya 1 sa. Artinya ya taqaddaru tamar atau ghairuhu biqadri laban. Artinya diukur akan korma ataupun selainnya korma diukur dengan ukuran susu. Nah, sehingga terkadang lebih oleh dianya korma, terkadang lebih oleh dianya korma atas 1 sa, dan terkadang kurang oleh dianya korma daripadanya 1 sa. Nah, tapi halah lo, kalau lafaz nas nak begitu, lafaz apa ni lafaz nas? Pak lafaz itu. Kalau lafaz nas, wa yasaqata harab dah wasa'an li. Jika tidak suka oleh dianya seorang akan dianya hewan, niscaya dia kembalikan akan dianya hewan dan dia kembalikan sesuatu daripada permasalahan. Itu bukan lafaz nas. Kan? Jadi banyak kalau faedah, kajilah jan nakirah. Penyebutan nakirah itu tujuannya apa? Nakirah itu, nakirah itu disebut ada kala yang dikehendaki jenis, ada kala yang dikehendaki fardun. Ya, sa'an itu yang dikehendaki bukan jenis. Kalau jenis terserah berapa. Ya, artinya sa'an yang pun jenis, yang fardun 1 sa sama dengan rujulun 1 laki-laki. Yang jelas itu yang dikehendaki 1 fardun, itu yang dikehendaki fardun. Jadi sa'an artinya 1 sa. Nah, jadi yang zahir dari kata sa adalah makna hakikat. Sedangkan makna majas itu adalah makna khafi, makna yang samar. Mau dikatakan oh itu bisa banyak, bisa sedikit, itu sudah dimajaskan sa berarti. Nah, aturan hamal yang kata buat bagaya, aturan hamal, hamal dulu kepada hakikat, tidak bisa hakikat baru dihamal kepada majas. Nah, kenapa hamal kepada hakikat? Karena hakikat itu adalah makna zahir. Nah, jangan multi tafsir. Nah, itu multi tafsir. Oh. Ini orang kalau misalnya seperti yang kita lihat di apa? Seperti yang kita lihat di banyak informasi yang kita lihat kan. Ustaz tidak mengerti usul. Ustaz tidak mengerti usul, dia hafal hadis lalu dia artikan hadis. Ada dia artikan ekstrim. Terlalu ekstrim, terlalu tekstual. Begitu teksnya sudah seperti itu saja diamalkan.
tidak mengerti bahwa terkadang bisa amal begini, terkadang bisa amal begitu. Ini karena dia terlalu ekstrim berpegang dengan hadis tekstual, akhirnya salah-salah dia fatwakan. Ada yang liberal, terlalu bebas. Ya. Jadi yang benar apa? Yang benar ikuti kaidah. Nah, terkadang harus tekstual, terkadang bisa juga dihamas, tapi jangan liberal, jangan terlalu bebas. Nah, nanti jadi Islam Nusantara nanti. Islam Nusantara. Ada itu Perti, dia Aceh Perti, dari MU-nya. Perti, MU-nya Kawak Jawa. Menyoba itu NU Perti, maka humilah ala Perti. Ada Perti ke NU. Nya tahu ya kubah, Perti. Ini tahu ya kubah. Pertinya ada Sumatera Barat, Sumatera Barat. Nah, dikembangkan di sini oleh Kubah. Yang paling fanatik dengan Perti Abu Lamatik. Nah, fanatik dah. Makanya juga gelarnya Abu Ahmad Perti karena fanatik tak Perti. Sehingga waktu ulama bikin organisasi Huda, nah Huda nah macam-macam. Nah Isapuddin pengengoknya udah apa Isapuddin J Pertinya nyata gurerannya nyanta pudi udah itu organisasi lain tujuan itu lain namanya kompeng pengurus Perti Dino lihat kemudian rame dah urung bangai dalam Perti karena Perti itu sudah di ATM. Jadi ulama rame-rame bikin yang lain. Lalu dari ATM dan tiga. Sama sih non NU juga. Bukan juga ATM. Wal asahu. Bermula yang asal. Nah dia gitu. Itu sungguhnya bermula khiyarnya. Artinya khiyar hewan yang ditasriyah. Jadi kan berhak khiyar kan? Mengembalikan atau tidak kan? Nah khiyar gimana? Sungguhnya bermula khiyarnya hewan yang ditasriyah itu tidak terkhusus. Jadi kan berhak khiyar kan? Tidak terkhusus oleh dianya khiyar. Tidak terkhusus binang, tidak terkhusus dengan ternak. Apa itu hewan ternak? Bermula dianya hewan ternak itu unta, sapi dan kambing. Nah, itu hewan ternak itu. Kelinci gimana? Itu hewan peliharaan saja. Nah, yang dimaksud dengan karena hewan kan ada macam-macam kan? Ada hewan ternak, ada hewan peliharaan. Ada hewan yang dimakan tidak diternak, seperti kijang, rusa. Nah, ada orang beternak rusa, beternak kijang. Kalaupun ada itu jarang, 1-2. Nah, kaidah jarang itu, anadir kalau ada, malah ada udah tebar. Nah, barang langka, barang jarang itu seperti tiada. Barang tiada itu tidak jadi patokan. Nah, kalau ada orang yang beternak beternak kijang gimana? Bisa jadi patokan. Bukan ternak. Kalau kucing gimana? Tidak ada orang beternak kucing. Hewan peliharaan dia, bukan hewan ternak. Ada orang ternak kucing. Nah, tidak terkhusus oleh dianya khiyar dengan hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Bermula dianya hewan ternak itu onta, sapi dan kambing. Akan tetapi umum oleh dianya khiyar. Umum artinya berlaku umum khiyar itu. Umum oleh dianya khiyar akan kula makmul. Umumnya akan segala hewan yang dapat dimakan. Umumnya akan segala yang dapat dimakan. Apa itu godok? Wah, ini ada hidup. Nah, karena godok ini ada susu buat godok.
yang produksi susu itu hewan, makhluk hidup, makhluk duit. Umum oleh dianya khiar, musara, ini tentunya hewan-hewan yang punya nenen perhatian. Nah, karena tasriyah ini tidak mengurangi susu, jadi hewan yang nenen lagi. Itu bahasa lain selain nenen bu. Hah? Aku lah air mah biar ranjang bawahnya. Biasa lah. Bahasa belum pandang. Hah? Bahasa belum pandang pun. Umum oleh dianya khiar akan segala yang dapat dimakan daripada makhluk hidup, dan umum akan jariah budak perempuan, budak perempuan dan atan, dan keledai kampung. Keledai itu terbagi dua. Kalau keledai noan, bermula keledai itu terbagi dua. Ada himar wahsi, ada himar baladi. Ada keledai liar, keledai hutan. Ada keledai liar, ada keledai kampung. Itu ada bedanya, sama seperti ayam kampung dengan ayam hutan. Kan ada bedanya itu kan? Beda model ayam kampung dengan ayam hutan. Keledai itu juga membui untung beda. Bui kampung membui hutan, beda model lah. Kalau babi hutan kan ada taringnya. Kalau babi kampung ada taring, tapi dua-duanya haram. Cuman kalau keledai kampung itu haram dimakan. Keledai kampung haram dimakan. Jariah kita baju jariah kan. Mau darat di baju. Salah yang ngaji dua jariah. Kadang jariah engkau sih. Tapi puasa di baju. Keledai kampung itu haram dimakan. Tapi kalau keledai hutan itu boleh dimakan. Beda keledai kampung, keledai hutan. Cek di internet. Itu yang gambar keledai kampung, gambar keledai hutan. Jadi umum akan segala yang bisa dimakan, dan umum akan jariah sawatan. Umum akan budak perempuan dan keledai kampung. Di mana budak perempuan dan keledai kampung, dua-duanya ini hewan juga. Jariah hewan bukan? Budak perempuannya apa? Enak. Budak itu hewan atau bukan? Hewan bahasa Arab, bukan hewan bahasa Indonesia. Dan hewan bahasa Arab artinya makhluk hidup. Jariah itu kan dia hewan makhluk hidup. Kan? Tapi makhluk hidup makhluk tidak bisa dimakan. Dan atan, dan keledai kampung. Atan dibaca dengan mudah. Apa itu atan? Bermula dia atan itu betina daripada umur ahliyah. Itu betina daripada keledai yang ahli. Ahli itu ahli famili. Keledai kampung. Ahlinya bermula dia atan itu betina daripada keledai. Jadi atan artinya keledai kampung betina kan? Ataupun cewek lah. Keledai kampung cewek. Cuman cewek itu asumsinya itu tidak. Sebagaimana kalau kita katakan betina binatang. Kan? Jadi benarnya nonggol. Kan? Betina kamu mana? Kenapa kamu yang beda? Tapi kalau laki-laki dibilang jantan hebat. Kan? Jantan. Laki-laki bilang jantan hebat. Padahal jantan itu untuk binatang. Tapi kalau perempuan dikatakan betina,
Penghinaan. Ya, kan? Kenapa berlaku umum? Jadi yang bisa khiyar karena terjadi tasriyah, bisa khiyar karena terjadi tasriyah itu tidak harus ternak, kan? Tapi umum bagi semua hewan. Baik hewan itu bisa dimakan maupun hewan itu tidak bisa dimakan. Apa hewan tidak bisa dimakan? Di antaranya adalah budak perempuan dan keledai betina kampung. Nah, keledai jantan juga hanya kata dia keledai jantan, anak nenek, anak susu. Kenapa berlaku umum? Ini riwayat Muslimin. Karena riwayat Muslim. Apa riwayat Muslim? Siapa orang yang membeli dia akan hewan tasriyah. Nah itu kan mutlak itu hewan tasriyah apa saja, kan tidak dikait. Nah, jadi karena musarrah, lafaznya lafaz mutlak. Nah, jadi gimana? Jadi berlaku bagi likuli musarrati berarti bagi semua apa saja hewan yang ditasriyah. Yang penting pangkai Pak, itu pangkai nenek. Nah. Dan karena riwayat Bukhari, apa riwayat Bukhari? Siapa orang yang membeli oleh dia nyaman akan hewan yang muhafal, hewan yang dikumpul susu. Bermula dia yang muhafalah dibaca dengan tasdid. Itu berasal dari kata hafli. Apa arti hafli? Hafli artinya jamai, kumpul. Apanya yang dikumpul? Ya, susunya yang dikumpul. Jadi bisa ditasriyah. Tetapi jadi itu umum bagi semua hewan, baik hewan itu bisa dimakan ataupun hewan itu tidak bisa dimakan. Apa hewan tidak bisa dimakan? Ya, di antaranya adalah jariyah dan keledai betina kampung. Ya, kalau ternyata ditasriyah itu bisa dikembalikan. Cuman masalahnya begini. Hewan kalau dia bisa dimakan, hewan yang bisa dimakan maka susunya itu halal. Nah, kalau bisa dimakan maka susunya halal. Nah, susunya halal berarti susu kambing yang gimana? Halal ya, susu sapi, susu onta. Nah, kalau susu kucing kucing tidak bisa dimakan kucing, jadi susunya tidak bisa diminum, kan? Susunya haram, bahkan susu kucing itu najis, kan? Kecuali wahabi, jangankan susunya, kencingnya saja tidak najis. Masalahnya begini, kalau bisa khiyar pada hewan yang tidak bisa dimakan, misalnya seperti jariyah dan keledai kampung, keledai betina kampung. Kalau dia bisa khiyar, bisa dikembalikan. Itu tentang tasriyah yang dikembalikan kan bukan hanya hewannya saja, dikembalikan juga dengan susunya. Kalau susunya sudah rusak, maka diganti dengan satu sakor mas. Nah, jadi ini pada hewan yang tidak bisa dimakan, apa dikembalikan juga dengan satu sakor mas. Wala yaruddu ma'ahu syai'a, dan tidak mengembalikan oleh dia seorang beserta keduanya jariyah dan atan. Nah, budak perempuan dan atan, budak perempuan dan keledai kampung betina, keledai betina kampung pun keledai kampung betina. Tidak mengembalikan oleh dia seorang beserta keduanya budak perempuan dan keledai betina kampung, tidak ia kembalikan akan apapun sebagai ganti daripada susu. Nah, kenapa tidak kembalikan apapun? Harusnya kan ganti juga dengan korma. Kajilah kalau pada keledai betina. Nah, kalau keledai betina, iya susunya itu tidak bisa dikonsumsi ya. Nah, karena keledai betina itu tidak bisa dimakan. Tetapi jariyah memang tidak bisa dimakan.
Tetapi bukan Allah perkaramna Bani Adam. Setelah kami muliakan Bani Adam, sehingga Bani Adam walaupun dia tidak bisa dimakan, kalau Bani Adam itu mati, maka jasadnya itu sampai tulang-tulangnya itu suci. Nah, memang tidak bisa dimakan, tapi dia suci. Beda dengan hewan yang lain. Kalau dia mati jadi bangkai najis. Nah, hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, ataupun mati tanpa disembelih. Tapi kalau manusia, kata Allah sudah dimuliakan. Nah, maka susu jariah itu beda dengan susu keledai. Sama-sama tidak bisa dimakan, tapi susu jariah bisa dikonsumsi. Nah, binawan cara aja susu jariah. Pokoknya bisa dikonsumsi. Beda kita adik. Nenek mbak jariah. Cuma kalau dikonsumsi itu balik. Suci ya. Ente jika umi roto ante kan, ibu susuan. Ibu susuan berarti ya. Oh lihat, berarti kau ibu susuan. Kejadian tak jadi ya ibu susuan berarti. Tadi ada orang berpikir gila-gila, kan? Jadi mana? Nah, kan tidak boleh perempuan kerja satu ruangan dengan laki-laki, khalwat di situ. Sedangkan dia sekretaris. Nah, perempuan ini sekretaris. Nah, dia tempat kerjanya satu ruangan dengan bos, kan tidak boleh khalwat. Nah, bagaimana caranya supaya boleh berdua-duaan dalam kantor? Caranya gimana? Nenek bos. Hai nenek gimana? Saya disuruh peras susunya. Ada. Hanya suruh peras susu, kasih minum ke bosnya. Nah, jadi kan sudah jadi umur apa? Jadi ibu susuan. Berarti sudah jadi mahram. Nah, jadi mahram berarti boleh kerja satu ruangan dengan bos. Oh iya. Oh iya. Apa kangka? Bahaya tuh yang punya mau lagi nyan hukum nih. Tinggal punya kamu hati-hati ya. Bisa-bisa istri itu jadi ibu susuan gitu. Kalau jadi ibu susuan maka bercerai dengan sendirinya. Bukan itu masalah. Yang paling lagi hukum. Nah, itu susuan itu berpengaruh batasnya usia 2 tahun. Karena di usia 2 tahun itu masih ada taluriah. Pemberian gizi dengan susu. Jadi kalau umur sudah 100 belum. Gizi dari asli sih. Ya anak-anak ya. Jadi bahaya bahaya yulapi anak bebas dong walaupun hasil aku istri kalian soal ladang kalian. Kau Abu kayaknya belum ngelapin dong, kalau butuh dong. Negara, kalau butuh ya kok. Jadi
adamiyat la yu'tadu anhu ghaliba. Karena sesungguhnya kenapa tidak dikembalikan apapun besertanya, beserta keduanya Jariyah dan keledai betina? Karena sesungguhnya bermula susu adamiyat, perempuan-perempuan, manusia-manusia perempuan. Karena semuanya bermula susu manusia-manusia perempuan, itu la yu'tadu anhu, itu tidak dibayar. Nah, tidak dibayarnya, tidak dikomersilkan. Keju dikomersilkan, tidak dikomersilkan daripadanya susu perempuan-perempuan manusia. Itu memang ada memang susu cap nona. Kan? Susu sapi. Ada dikomersilkan, itu dijual di Indomaret, di Zahwa, di mini market. Nah itu belum susu manusia. Karena kan tidak dikomersilkan. Nah, la yu'tadu anhu ghaliba, tidak dikomersilkan. Nah, ini karena tidak dikomersilkan. Nah, diganti dengan korma, itu berarti kan bisa dikomersilkan, berarti bisa diambil bayaran. Nah, tidak diambil bayaran, tidak diambil bayaran daripadanya susu adamiyat. Ada kebiasaan. Walaupun kalau diambil bayaran dikomersilkan bisa juga, tapi balik karena. Nah, sedangkan bermula susu atan, susu keledai betina itu najis, la iwadarahu, tiada bayaran, begitu najis. Sama ngoek mano, padu yum ek mano. Ya. Ini karena tiada iwat, maka tidak bisa diberikan kompensasi susu. Sebagai kompensasi susu adalah korma. Tidak ada kompensasi, karena susu manusia itu tidak ada kompensasi pada kebiasaan. Sedangkan susu keledai betina itu najis, tidak bisa menerima kompensasi. Nah, tahu kompensasi ini? Timbal lagi, sama seperti kita pergi ke acara kawin, kan? Nah, kita makan, nama macam-macam ini, nanti manok, pulang, acar, pulang, kerupuk, kompensasi ini pun, 30.000 lampau. Yang kedua, yang kompensasi ya. Itu. Punya tanya orang? Dia bu, kan yang adamnya kan suci kan? Masuk nggak mayak dia bu. Tadi pak konsep dalam bak tayamun tanah yang gohlom yang kali digali daripada kuburan dikategorikan kepada najis. Karena aku menano hanya menano. Jadi karena menano, nanonya itu yang najis. Konjak sadi yang najis, tapi nanonya yang najis. Oh nano, pun nano. Jadi tanahnya mencampur najis darah nana. Nah, kecuali jasad itu tidak hancur. Nah, jasadnya itu apa? Jasad hafiz misalnya. Nah, tidak dimakan tanah, tidak busuk dia. Nah, itu tidak apa-apa tanahnya. Nah. Boleh tanya lain? Wafil jariyati wajhun panjang. Ada pada jariyah oleh tambah wajah. Wajah sesungguhnya lansiaan itu yaruddu ma'aha
badlalah. Sungguhnya lansian itu mengembalikan oleh dianya seorang besertanya jariyah, ia kembalikan akan pengganti susu. Kenapa pakai pengganti? Karena ada kompensasi dia. Biasanya tidak ada kompensasi. Ditaharati karena suci dianya suci, suci dianya suci. Jadi asa bunuh hampa mukabil. Ke asa khiyar binatang musarah, hewan musarah, khiyar itu tidak mungkin terjadi. Mukabil asa kita wa mukabilul asa annal khiyar yahtasu binah. Bermula mukabil asa itu semuanya bermula khiyar tersebut, khiyar hewan yang ditasriyah itu terkhusus oleh dia khiyar dengan ternak, sehingga tiada khiyar pada selainnya ternak. Apa selain ternak? Baik selain ternak itu berupa hewan yang bisa dimakan, makhluk hidup yang bisa dimakan, nyatalah. Maka tiada khiyar pada selainnya na'am, pada selainnya ternak. Apa selain ternak? Nyatalah daripada hewan yang bisa dimakan. Kenapa tiada khiyar? Karena ada wuruhi, karena tidak datang dianya. Karena tidak datang dianya lain, dianya selain na'am, selain ternak. Tidak datang artinya hanya dalam hadis. Tidak ada hadis yang menjelaskan selain ternak. Karena tidak ada hadisnya. Hadisnya mana? Hadisnya mana? Dalilnya mana? Tidak ada dalil. Tentu ini yang mukabil asa. Tapi oleh asa benar. Kan bisa dihias karena ini tasriyah ini mengembalikan ini bukan ta'abud, ini makul ilat, bisa dipahami, bisa dipahami ilat. Kalau bisa dipahami ilat kan bisa dikias. Ini kan khususkan maksudnya. Bisa dikias kepada hewan-hewan lain yang bisa dimakan. Kalau contoh misalnya susu kijang, asalkan jangan Innova. Jadi karena tidak warid, dianya lain, dianya selainnya. Sedangkan yang dimaksud pada hadis itu al-musarrah wal muhafalah, hewan yang ditasriyah dan hewan yang dikumpul susu, minana hewan yang ditasriyah dan hewan yang dikumpul susu daripada ternak. Wala fil jariyah, dan tiada khiyar juga pada jariyah. Kenapa tiada khiyar pada jariyah? Karena semuanya bermula susunya jariyah itu layak sah. Semuanya bermula susu jariyah itu tidak dimaksud akan dia yang susu jariyah, ilah dan ilah melainkan jarang. Ini masih alasan qabil ini. Wala fil azam, yang tiada khiyar juga pada jariyah. Hilang balap dari dia berlihat karena tidak dipedulikan dengan susunya atau susunya keledai betina. Nah itu alasan-alasan yang pertama ya, tidak berlaku khiyar tasriyah pada selain ternak, walaupun bisa dimakan. Dan tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku tasriyah pada selain ternak walaupun bisa dimakan? Karena tidak ada hadisnya. Dan tidak berlaku juga khiyar tasriyah pada jariyah. Kenapa? Alasannya tasriyah itu kan berkaitan dengan susu. Susu jariyah itu biasanya diabaikan. Sedangkan pada keledai betina tiada khiyar tasriyah juga. Kenapa? Karena susu keledai betina itu diabaikan sama. Nah ini itu diabaikan, makanya kamu apabila nah tiap-tiap tasriyah lu tak farak kan? Jadi karena ada farak, hana tasriyah, hana tiap tasriyah. Waduh fi'ah ditolak kan dari apabila penyanyian alasan ditolak dengan sungguhnya
bermula dianya labniha, bermula dianya susu atan, susu keledai betina. Itu maksudun di tarbiyatil jahsi. Itu dimaksud, tidak dimaksud artinya tidak diabaikan. Semuanya bermula dianya susu atan itu dimaksud untuk tarbiyatil jahsi, untuk merawat jahsi, anak keledai. Untuk merawat anak keledai. Sedangkan bermula susu jariah, susu budak perempuan yang melimpah, juga limpah, matlubun fil hadanah. Susu jariah yang melimpah itu dicari akan dianya susu. Dicari untuk apa? Dicari pada hadanah, pada menyusui. Makanya zaman dulu di masa-masa Nabi itu kan disusukan ke ibu-ibu susuan kan? Itu ibu-ibu susuan yang susunya melimpah. Lagi di samping dicari pada susuan, lagi muasirun fil, lagi berdampak oleh dianya susu jariah yang melimpah. Berdampak oleh dianya susu jariah yang melimpah, berdampak pada harga. Kalau jariah itu punya susu berlimpah, itu harganya jadi naik, harganya jadi mahal. Sedangkan bermula apa yang telah disebutkan akan dia nyambung. Apa yang telah disebutkan? Anahul murad. Sesungguhnya bermula dianya bermula ma yang telah disebutkan akan sungguhnya bermula keterangan yang telah disebutkan akan sungguhnya bermula dianya keterangan, itulah yang dimaksud pada hadis. Apa ma yang disebutkan bahwa itulah yang dimaksud? Itu yang di atas, wal muradu fil hadis musara wal maqala minan na'am. Yang dimaksud pada hadis itu hewan tasriyah daripada ternak. Bermula apa yang telah disebutkan, keterangan yang telah disebutkan akan sungguhnya bermula dianya keterangan itu yang dimaksud pada hadis itu tidak zahir, itu menyalahi zahir, ya. Karena hadis cuma mengatakan musara, tidak ada mengatakan bahwa ternak ataukah bukan ternak atau bukan ternak. Nah, itu menyalahi zahir. Jadi itu menyalahi zahir harus amal kepada zahir, bukan kepada khilaf zahir. Musara saya umum musara. Lapai umum, kan? Karena dia pakai al musarrah. Di antara lafaz umum adalah al muhalla bi al, isim yang ditahliyah, dihiasi dengan al. Jadi isim yang dihiasi dengan al itu lafaz umum. Ini kan lafaz umum, kan? Jadi berlaku secara umum, jangan dikait-kait. Kan?